Salam jumpa dalam kasih Kristus melalui renungan harian Toraya. Di hari ini, Kamis 10 November 2022. Sahabat rehat, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Di hari ini kita boleh ada bersama-sama dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Allah, karena Tuhan senantiasa memberikan pemeliharaan yang tiada henti-hentinya. Mari teduhkan hati kita untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kalau kami semua dengan tubuh yang diberkati, kehidupan yang senantiasa dituntun oleh firman Allah, karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini firman Tuhan telah tersedia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami. Firman ini menjadi kekuatan baru. Firman ini mensukacitakan kami di dalam mengiring Tuhan dari hari ke hari dengan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Tema di hari ini, ikutlah jalan kebenaran Tuhan. Sahabat rehat, manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi karena adanya kesadaran dalam hati nurani bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Ada kuasa yang lebih besar di luar diri kita. Juga melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya bahwa semua yang ada itu karena ada penciptanya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia manapun menyangkal adanya Sang Pencipta dan kebenarannya.
Sehingga tidak benar jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan apapun itu. Sebab manusia sangatlah menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sejak semula pula Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang. Jika ada orang yang menyembah berhala, sesungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan, melainkan karena memang tidak mau memuliakan Tuhan, sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap. Sebagai hukuman Tuhan, Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya sehingga mereka hidup dalam kecemaran. Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian. Semakin berdosa, orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya, akibatnya ia makin jahat. Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti keinginan hati kita, membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri. Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan. Itulah jalan kebinasaan. Karena itu sahabat Rehat sebagai orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, betapa perlunya kesadaran di setiap waktu mengevaluasi sikap, tindakan, dan kata-kata kita. Apakah yang kita lakukan adalah kehendak Allah atau keinginan hati kita sendiri? Mengikuti jalan keinginan hati dapat membawa pada kebinasaan, tetapi mengikut jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman Tuhan di hari ini, bahwa kami tidak hanya sebagai pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dituntun untuk menjadikan firman ini sebagai tuntunan kehidupan kami, menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam berharap, dan membawa seluruh kehidupan kita dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Bapa Surgawi, di mana saja kami berada di hari ini, dengan upaya untuk kembali ke dalam rutinitas kami, pertolongan Tuhan luar biasa, pemeliharaan Tuhan senantiasa menjadi kekuatan yang terbesar bagi kami dalam bekerja berkarya di hari ini. Tuhan pun senantiasa mengasihi anak-anak Tuhan yang sampai hari ini bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bekerja lewat tangan kasih para dokter dan medis. Tuhan bekerja lewat obat-obatan, makanan, minuman, bahkan iman dari setiap anak-anak Tuhan senantiasa dikuatkan, bahwa sekalipun lemah, tetapi dalam Tuhan semakin dikuatkan. Tuhan terus menghibur umat-Mu yang juga sampai hari ini merasakan pahitnya kehidupan ditinggal orang-orang terkasih. Penghiburan Tuhan senantiasa ada, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapa, berkati lingkungan kerja kami masing-masing, berkati lingkungan di mana kami tinggal dari waktu ke waktu, bahkan masyarakat di sekitar kami, bangsa, negara, pemimpin, dan pemerintah kami, bahwa Tuhan yang memberkati. Jikalau Tuhan yang memberkati, maka berkat dan damai sejahtera boleh kami alami dan nikmati. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Ampuni segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.